jelek banget, depan banget soalnya. Oke, langsung kita mulai aja ya, Mas Adam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sejahtera semuanya. Iya, hari ini saya ditemani oleh laki-laki yang berbeda. Biasanya saya ditemani oleh perempuan, biasanya ditemani oleh laki-laki, tapi kali ini laki-lakinya yang berbeda. Ya. Ya. Baru juga. Iya, baru juga. Baru tampil nih. Ya, biasanya di belakang layar. Oke, boleh perkenalkan dulu dong siapa bersama siapa saya hari ini siang ini. Perkenalkan saya Adam Hidar. Oke, Mas Adam. Mas Adam aja ya manggilnya ya, Mas Adam. Boleh. Mas Adam, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Woi, takbir gitu ya. Biar Auranya semangat beda. Auranya beda ya. Takbir gitu. Oke. Gimana tradingnya? Lancar? Alhamdulillah lancar-lancar. Lancar ya. Walaupun ada news NFP di Jumat malam kemarin tidak menggoyahkan. Justru bisa diambil momennya. Oke, buat dapat bisa keuntungan. diambil momennya. Jadi kalau Mas Adam itu tipe orangnya, ya udahlah, sesuatu yang beresiko itu emang harus kita hadapi ya. Ya betul. Jadi risiko sebenarnya bukan buat hindari karena pasti akan datang. Tapi benar. risiko itu bisa diminimalisir Oke. dengan persiapan-persiapan yang ada. Oke, jangan dulu. Oke, kita sapa-sapa dulu nih. Dari Oke. mana aja nih? Dari mana aja? Boleh disapa Mas Adam dari mana aja nih? Ada Banyak yang masuk ya. Cinta Bandung hadir. Oke, Bandung hadir. Mbak Cinta ini selalu update, bukan selalu update ya, selalu hadir. Oh, Mbak Cinta setia ini. berarti. Iya. Nanti datang ya ke kantor, oke? Mbak Cinta. Depok hadir, Fitria Safira. Oke, Dari Depok. Depok. Halo, Cantik Depok. tuh Mas Adam, cantik. Biasanya Mas Adam tuh kalau lihat yang bening-bening dikit tuh itu biasanya semangat untuk ngajarin trading gitu ya. Enggak terlalu gitu juga. Tapi oke sih. Oke, Nana Porto hadir. Dari Porto Porto apa? daerah mana ya? Indonesia atau bukan nih? Oke, dari mana lagi nih? Boleh di absen dulu. Depok. Ya, Lagi dong, boleh ayo. di absen dulu. Yang paling jauh nih, yang paling jauh. Biar bisa kita sapa-sapa Ya, nih. ya. Kira-kira dari mana aja? Waktu itu pernah Mas Adam dari Manchester United. Wah, dari Inggris loh, luar biasa sekali ya. Hebat. Hebat ya berarti kan kita tuh ya. Ada Oke. dari Timika. Wih, Pasuruan. jauh sekali. Halo, Papua, Timika. Halo, Oke, Mbak Mikaela Putri dari Mojang Mojang Bandung. hadir. Wah, Mojang Bandung. Nah, Sampurasun. halo. Timika itu pernah loh kita kedatangan tamu dari Timika langsung datang ke sini. Wow. Oke, aduh langsung curhat. Sawan ya. Ya, oke, Makassar hadir. Halo. Fira dari Buat Makassar. Fira, Makassar ya. Makassarnya di Limex kebetulan ada di Makassar juga. Iya, betul. Jadi Mbak Fira kalau misalnya kurang puas dengan Hmm. hadiran kita di online bisa datang langsung Betul. di kantor Makassar gitu ya. Oke, saya nanti ya kita bahas Mas Wawan. Oke siap, tenang aja. Kupang hadir. Halo Pak Kupang Dadang. itu NTT ya kalau nggak salah Betul, NTT. Nusa Tenggara. Iya, Nusa Tenggara, Kupang. Oke, dari mana lagi? Sebelum kita akan membahas memasuki pembahasan kita hari ini. Pembahasan kita apa sih? Mengenai risiko. Risiko. Judul dari risiko nih, apakah? Oke, kita lihat dulu judul kita apa ya. Saya sendiri lupa judulnya apa ya. Oke, hari ini saya ditemani oleh Mas Adam akan membahas resiko datang dari ketidaktahuan akan apa yang Anda lakukan. Betul. Itu dia. Itu sebenarnya bukan berbicara trading aja. Kehidupan pun seperti Semuanya. itu. Semua mencakup kehidupan kita itu mencakup kalau misalnya kita tuh harus memikirkan resiko. Ya. Resiko itu muncul ketika Kita mempersiapkan sesuatu dengan tidak sempurna, maka resikonya datang pun akan besar kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik. Oke, Mallorca, Cimbeluit hadir. Wah, Cimbeluit, Bandung juga nih. Jadi pengen kepuncut kalau ada Cimbeluit. Iya. Oke, sambil yang lain absen. Sebelum kita membahas, Oke, nanti kita jawab ya pertanyaannya. Sebelumnya kita masuk dulu nih ke pembahasan kita hari ini. Resiko. Berbicara resiko itu apapun yang kita akan lakukan pasti banyak sekali yang harus kita hadapi. Entah itu resikonya baik ataupun buruk. Ya. Ya, mau apapun itu teman-teman. Mau teman-teman mulai bisnis, mau teman-teman
nih aja kita pergi ke sekolah, ada resiko baik dan buruknya. Iya, betul. Pastikan kita nggak pernah tahu resiko yang akan didapatkan seperti apa. Baiknya kita dapat ilmu nih, cuman kalau buruknya siapa tahu kita ketemu apa di jalan. Nah, kita kan ada hal yang kita nggak tahu dan bukan kuasa kita. Iya, betul sekali. Tapi kan ini pembahasan kita resiko datang dari ketidaktahuan akan apa yang Anda lakukan. Sebenarnya teman-teman itu berawal dari plan teman-teman sendiri dalam dunia trading. Mas Mayorka kenapa nggak chat saya lagi? Aduh, ada apa nih? Oke. Jadi teman-teman, berbicara resiko dalam dunia trading ini pasti ada resikonya. Tapi pasti juga profitnya. Saya bisa katakan pasti itu ya karena emang profit itu bonusnya. Ya. Tapi sebelum itu kita memulai bisnis itu memang harus memikirkan resikonya terlebih dahulu. Yang paling penting adalah resiko ruginya. Pasti itu karena harus dipertimbangkan dengan baik kan. Iya, betul. Kalau tidak ada pertimbangan dengan baik, maka yang akan datang ada risiko yang sangat besar. Iya, betul. Kalau menurut Mas Adam nih, kalau misalnya kita ingin memulai bisnis trading forex itu apa aja sih yang harus dipersiapkan pertama kalinya? Nah, untuk pertama mungkin kita harus atur dulu ya money management kitanya. Kita akan masukkan modal berapa nih di trading. Betul. Terus kita juga akan menggunakan strategi apa nih untuk mendapatkan keuntungan. Betul sekali. Karena jika itu semua tidak dipersiapkan, mungkin yang akan datang ya risikonya itu tadi, bukan profit yang datang. Oke. Berarti trading plan. Ya, betul. Trading plan-nya. Saya sering kali ketika webinar dengan siapapun itu, saya sering mengatakan trading plan-nya dulu yang paling penting. Harus teman-teman itu harus atau Bapak Ibu yang ada di sini itu harus di list dulu trading plan-nya. Ketika saya memasukkan balance 10.000 misalnya di DDMax, saya pengennya profitnya berapa sehari. Terus ketika saya loss pun sehari itu berapa. Jadi kita tuh punya step by step-nya gitu. Misalnya nih, saya masuk 10.000 di DDMax, saya cukup dengan 1% aja udah cukup. Tapi ketika loss pun 1% ya udah selesai. Jangan memaksakan untuk masuk market, artinya balas dendam. Banyak ya yang kayak gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan trader ya. Jadi karena dituntut sama nafsunya sendiri ingin mendapatkan profit besar, tapi malah dapat kerugian yang besar juga. Karena tidak bisa mengatur psikologis dirinya sendiri. Nah, itu dia, betul sekali. Setuju banget itu, Mas Ana. Banyak yang masuk ya. Selamat datang semuanya. Mas Dadang Baut, banyak juga yang Pak Ervan, selamat datang. Ini Pak Ervan sepertinya kenalan dari Mbak Sofi. Iya, Pak Ervan selamat datang. Sudah bergabungkah di DDMax? Boleh dong sharing sudah sejauh mana tahu DDMax itu seperti apa gitu. Nanti kita sharing juga ya. Pak Ervan, terus kemudian Mas Geraldo, Mbak Mikaela, terus Pak Rahmat, Mbak Sandra. Ada yang satu nama nih, Adam juga nih. Adam dari mana nih Adam? Mas Agus, Mas Dian, Mas Geoffrey, terus Mas Riksan, Mas Robi. Mas Ujang dan lain-lainnya. Kita menunggu. Hari ini alhamdulillah ada 24 partisipan, lumayan lah. Mungkin sebenarnya saya sih curiga sih Mas Adam, karena ini kan pembahasannya risiko. Karena mungkin ada yang ya kita nggak tahu ya keadaan teman-teman di luar sana yang trading ketika ada news NFT kemarin. Mungkin aja ada yang memang memanfaatkan peluangnya, tapi ada juga mungkin yang kena lagi risiko gitu. Nah, itu mungkin karena melihat di dunia risiko nih, jadi ada ketakutan juga nih, atau mungkin ada yang trauma juga. Mungkin pas kemarin malah kena risiko buruknya nih. Iya, pasti sih. Sebenarnya teman-teman, news itu bukannya dihindarin ya sebenarnya, tapi kalau misalnya kita punya trading plan yang benar, pasti news-newsnya kayak gitu kan kita hadapi dengan santai sebenarnya. Karena kemarin juga kan kalau misalnya berbicara news NFT itu, kita sudah mengeluarkan signal sell USD dan sudah dan TP selesai. Udah gitu. Maksudnya jangan serakah lagi ketika ada nih kasusnya. Teman-teman ada Bapak Ibu karena melihat mungkin hasil news NFT itu negatif, jadi berpikiran kalau SAU itu harusnya turun. XXX USD itu turun dan USD XX itu naik karena itu biasanya itu sinkronisasinya ya biasanya. Cuman kan kita nggak pernah tahu gitu. Kalau misalnya memang sudah open transaksi dan sudah profit, saya rasa udah cukup aja. Ya betul. Jangan terlalu menggebu-gebu buat dapat lebih banyak lagi. Iya. Balik lagi ke money management kita gitu. Kita mau dapat untung berapa nih? Nah, itu dia. Balik lagi ke risiko tadi. Ketika teman-teman sudah tidak bisa menghandle psikologinya untuk terus open transaksi, itu risikonya pasti bakal datang. Apapun itu risikonya. Bahkan sampai apa coba?
floating, dan akhirnya adalah MC. Sebenarnya itu resiko dari trading itu. Ya itu tadi, kalau misalnya kita ingin menghindari resiko, kita harus benar-benar menggunakan money management, psikologi trading, trading plan, dan ya itu tadi, money management itu bisa dikatakan jangan overload. Ya betul. Gimana Mas Adam selama ini transaksinya gimana? Lotnya apa disesuaikan dengan grup signal kita atau ya udah kalau misalnya saya nyamannya dengan 0,10 ya udah 0,10 terus sampai selesai gitu. Kalau saya sih lebih ngambilnya dikit-dikit aja, yang penting konsisten. Oke. Jadi kadang suka ada juga perasaan bahwa gimana nih kalau dapat lebih, apalagi lihat orang lain kan, lihat orang lain dapat keuntungan besar, kita juga pengen dapat besar, tapi kita balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Apa yang kita butuhkan dan apa yang kita lakukan gitu, jangan sampai gara-gara ngeliat orang lain psikologis kita juga jadi terganggu. Iya, betul. Karena kan kita nggak bisa melihat orang sih sebenarnya, karena kan setiap orang juga pun pasti memang di Digimax itu kita disamaratakan minimal deposit itu di 10.000. Cuman ada beberapa mungkin membernya ada yang sudah lagi recovery, maksudnya lagi recovery. Jadi kita tidak bisa menyamakan lot transaksi pun kita tidak bisa menyamakan. Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya yang sudah jadi member Digimax, tolong lotnya tetap dijaga. Ya, itu yang penting banget. Lotnya tetap dijaga, TP dan SL-nya tetap dipakai, dan juga Bapak Ibu harus ikutin instruksi dari mentor. Ya, itu karena karena emosi nih mentornya lama gimana ya saya. Jadi jangan deg-degan dulu karena kita pasti tanggung jawab gitu. Yang memberikan signal baik dari Miss Chanly, baik dari mentor-mentor Digimax, Master Sony, Master Syam, bahkan Master Widi pasti akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Jangan panik karena kepanikan itu sendiri yang kadang membuat kita jadi rugi. Iya betul sekali. Karena ya panik, kayaknya pengalaman ya banyak ya. Ya pasti mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami lah gimana rasanya kita panik floating, panik segala macam. Malah kepanikan itu yang berujung ke loss yang lebih besar lagi. Iya betul, kehancuran akunnya sendiri itu kan sebenarnya itu. Ini nih saya sedikit cerita. Jadi kita itu ada open transaksi di sell SAU USD. Memang SAU USD saat itu tuh naik banget ya di hari malam Jumat itu, dan hari ini juga pun. Tapi teman-teman, arahan dari Miss Chanly itu sebenarnya sell SAU USD untuk averaging ketiga kalinya. Akan tetapi kenapa posisinya banyak banget, jadi ada yang 6, jadi ada yang 9 gitu. Itu yang sangat disayangkan. Memang Bapak Ibu balance-nya cukup kuat untuk menahan floatingannya. Akan tetapi itu tidak disarankan gitu. Alangkah baiknya Bapak Ibu walaupun balance-nya kuat menahan floating, ya udah ikutin aja instruksinya dengan TP dan SL. Kalaupun kena SL nggak apa-apa. Ya, itu resiko bisnis, itu pasti nggak apa-apa kena SL. Yang paling penting adalah kita bisa recovery, akumulasinya tetap profit gitu. Karena jangan sampai kan keterbatasan ilmu kita malah mendatangkan resiko yang lebih besar lagi. Itu dia maksudnya ke judul tadi, resiko itu datang atas ketidaktahuan kita. Betul. Atas ketidaktahuan kita. Nah itu kitanya bukan apa-apa, karena Bapak Ibu pun masuk ke Digimax pasti otomatis ingin mendapatkan edukasi, ya bukan hanya signal, edukasi. Jadi kita memberikan edukasi agar Bapak dan Ibu tidak meraba-raba nih. Maksudnya tuh ini mau naik ya kayaknya, bukan kayaknya, jangan pakai kayaknya. Iya betul, jangan pakai kayaknya gitu. Tapi emang benar-benar trennya bakal naik atau turun gitu. Ketika Miss Chanly ataupun mentor yang lain, kenapa ya ambil posisi sell padahal trennya mau naik? Itu pasti ada alasannya gitu loh. Jadi jangan sampai ketidaktahuan kita membuat kita pura-pura tahu. Nah, itu yang jadi bahaya, pura-pura tahu padahal nggak tahu. Iya. Pengalaman ya? Pengalaman juga. Oke. Pasti Bapak juga pernah mengalami. Iya pasti. Kita tuh kadang ya udah pura-pura tahu. Oke, siapa ini yang coret-coret? Sorry. Ini siapa yang coret-coret? Oke. Jangan coret-coret ya, kalau enggak dikeluarkan dari sini ya. Sorry. Oke, sip. Nah, ini dia ya. Kita kayaknya masuk ke pertanyaan. Pertanyaan, entah itu pernyataan sebenarnya, entah itu curhatan dari Bapak Ibu. Mas Wawan, saya loss 5.000. Oke, Mas Wawan loss 5.000, boleh diceritakan balance-nya awal berapa Mas Wawan? Terus loss-nya bisa loss seperti itu, ngikutin signal apa, kemudian pakai TP dan SL atau enggak, kemudian open transaksinya itu ada berapa gitu. Boleh dijelaskan dulu ya sebelum kita biar kita bisa sharing. Iya, gitu. Dari Mbak Cinta ya, dari Mbak Cinta. Kalau deposit dulu biar masuk grup, tapi di tradingannya nanti bisa nggak saya mau gali ilmu lebih, katanya gitu. Gimana Mas Adam?
Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Yang penting karena itu tadi kan kita harus punya ilmu yang mumpuni dulu nih. Jangan sampai ilmu yang kurang kan berarti kan kita jadi nggak tahu apa-apa dan nanti mendatangkan risiko yang besar tadi. Aduh, keren banget kalimatnya, muter-muter lagi sama judulnya ya. Tapi memang betul, saya setuju. Saya sering menyarankan Mas Adam ke member-member yang ada di DMAX, nggak apa-apa masuk aja dulu. Udah akunnya udah aktif, masuk aja dulu, balance-nya udah ada, pakai akun demonya terlebih dahulu, nggak apa-apa, lebih nyaman lagi. Contoh ya kayak membernya Mas Dandi kemarin, namanya Pak Sigit inginnya tuh edukasi dulu, apa yang akan didapatkan ke depannya, apa yang didapatkan maksudnya tuh berbicara entah itu psikologi, trading, entah berbicara itu manajemen, entah itu berbicara teknikal dan fundamentalnya, akan tetapi beliau nyobanya di akun demo dulu karena sebenarnya mulai bisnis itu harus siap mental dulu teman-teman. Ya itu benar banget. Kalau misalnya teman-teman belum siap, misalnya Mbak Cinta yang belum siap, akan tetapi pengen ilmunya dulu, itu boleh sekali. Mbak Cinta hari ini deposit, hari ini langsung masuk grup, nggak apa-apa mau ditransaksikan seminggu ke depan, bulan depan nggak apa-apa, karena ada akun demo ya untuk belajar. Yang penting kita siap dulu aja sama ilmunya, terus trading plan kita mau kayak gimana. Betul sekali, setuju. Itu betul sekali. Mas Wawan, Mas Mayorka kenapa nggak chat saya lagi? Gimana caranya saya los 5.000? Mas Wawan, saya sebelumnya kita berdua pengen tahu dulu Mas Wawan deposit berapa, kemudian signalnya ngikutin siapa, kemudian juga berapa kali signal itu, dan pakai TP dan SL-nya enggak gitu. Ceritanya itu dulu ya, cerita dulu. Sebelum kita jawab, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Mas Kadir. Halo Mas Kadir, salam kenal. Saya jadi trauma depo Mbak, saya los 10.000 di RF. Menyebutkan ini ya, menyebutkan, kayaknya kenal deh saya. Itu teman, bagi kita itu teman ya. Sebenarnya trauma itu dibikin oleh siapa dulu? Sebenarnya apa trauma itu memang karena Bapak atau Mas Kadir ini tidak diberikan dulu edukasi, baik signal, atau emang kenakalan ya, dalam tanda kutip kenakalan adalah yang nggak bisa menjaga psikologi tradingnya, nggak punya trading plan, jadi emosi OP loss gitu loh. Akhirnya itu dulu. Tapi Mas Kadir tidak perlu trauma. Mas Kadir datang di webinar yang tepat ya. Datang di webinar yang tepat di DMAX, karena Mas Kadir yang harus perlu diketahui adalah deposit 10.000 itu tidak semuanya langsung ditransaksikan ya. Ya, gitu. Tidak semuanya langsung ditransaksikan. Karena hanya 10%-nya saja. Gitu, dan 10%-nya saja itu tidak langsung loh gitu. Tergantung penggunaan lotnya juga seperti apa gitu ya untuk Mas Kadir. Jadi Mas Kadir, kalaupun nanti Mas Kadir trauma, boleh dibicarakan dulu dengan kita berdua atau dengan kenalannya mungkin anak-anak di DMAX yang lain, itu boleh. Jadi tidak perlu trauma. Kita bantu Mas Kadir untuk recovery loss yang di tempat kemarin di DMAX gitu. Jadi kita konsultasikan gimana baiknya, gimana trading plan-nya yang betul. Yang paling penting adalah dapat edukasinya dulu aja. Edukasinya dulu aja. Kalau misalnya Mas Kadir dapat edukasinya dulu, saya rasa Mas Kadir tidak akan kepikiran terus loss. Itu pastilah, namanya uang, pasti kepikiran akan. Tapi coba kita sama-sama cari solusinya, bagaimana caranya biar trauma itu tidak ada lagi gitu ya. Oke, Mas Kadir mungkin aja. Oke, Mas Ujang, gimana sih Coach? Coach, aku kalau misalnya saya kalau misalnya dipanggil Coach ini, jadi gimana ya, saya tuh jujur aja, maksudnya tuh saya masih belajar juga mengenai trading itu seperti apa. Kalau untuk mengetahui tren naik atau tren turun itu bisa kita lihat dari, kalau saya sendiri karena acuannya adalah 3 MA-nya punya Mas Stanley, jadi kelihatan dari baik dari candle, baik dari MA-nya, MA 125 biasanya. Tapi untuk SAU USD ini memang tren jangka panjangnya adalah turun. Tapi karena kemarin kita ada news ya, ternyata newsnya itu memang naik. Dan sekarang kalau misalnya bisa dikatakan kita clear posisi dulu untuk SAU USD ya. Kita clear posisi dulu, kita ambil signal di mata uang sekarang gitu ya. Nanti untuk Mas Ujang, kalau berbicara teknikalnya,
Bisa dibicarakan lagi dengan saya, baik dengan Mas Adam, dan bisa masuk ke webinar khusus member. Nah itu pasti dari teknikal, fundamental dan lain sebagainya dibahas gitu. Cara membaca tren itu juga seperti atau mau datang ke sini juga boleh? Boleh, di mana? Datangnya ke caranya kayak gimana? Datangnya ke mana? Datang ke kantor kita di Digimax, bisa Jalan Garuda nomor 88. Iya, Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Kalau Mas Adam tinggalnya di mana? Dekat sini juga. Kebetulan dekat Garuda juga. Iya. Tinggalnya dekat sini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengennya Mas Adam tuh jangan pulang-pulang, nggak apa-apa karena emang rumahnya di sini juga gitu. Iya, betul ya. Oke. Si Tepu. Oh, orang Medan ya? Apa orang mana ya? Salam kenal. Oh. Gimana tanggapannya Master Masti tentang trading tanpa penggunaan stop loss? Waduh. Oke, Mas Adam. Kalau Mas Adam nggak pakai stop loss di trading, sedangkan stop loss sudah diberikan, itu gimana? Itu pasti mengganggu pikiran juga ya, karena membuat kita jadi nggak tenang kan? Karena risikonya sama kita nggak dibatasi nih. Siapa tahu kan nanti bergerak di luar prediksi dan akhirnya malah bisa jadi MC kan? Bisa nggak? Tuh, Bisa, itu yang jadi bahaya. Intinya sih lebih ke ketenangan kitanya ya kalau pakai stop loss itu. Iya betul. Saya setuju banget karena stop loss itu sebenarnya kenyamanan trading. Itu tuh mencakup kenyamanan trading. Kalau teman-teman buat pakai stop loss dan itu pun kena stop loss, nggak apa-apa. Kita masih mending. Kita bisa cari recovery-nya. Cuman kalau ketika teman-teman bukan nggak bisa, tapi ketika teman-teman nggak pakai stop loss itu akan mengganggu psikologi. Akan mengganggu pikirannya, tidur nggak tenang, makan juga nggak kenyang, ya mandi aja nggak enak. Sebenarnya enak lah pokoknya jadi. Ya, kalau misalnya lihat floatingan merah itu kan kita bilangnya kayak gini nih biasanya, alasan Bapak Ibu itu jarang pakai stop. Nanti juga turun Mbak, nanti juga turun Mas, atau nanti juga naik Mbak, atau nanti juga naik Mas. Nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya sudah diarahkan untuk pakai stop loss, pakai aja. Jangan pernah melawan. Jangan ditunda-tunda, jangan jangan dibantah juga. Iya, karena kalau misalnya nanti kalau teman-teman nggak pakai stop loss itu floating sendiri, nanti pusing sendiri. Ya, betul. Padahal mentornya sudah mengarahkan untuk pakai stop loss. Kalau floating kan sama aja kayak kita menunggu sama yang nggak pasti. Aduh. Itu kan nggak enak banget kan, menunggu yang nggak pasti. Curhat dong Mas, gitu ya. Dalam trading maksudnya. Oh iya benar sih, benar juga itu kalau dipikir. Itu tuh nggak pasti loh itu harganya mau kemana. Kalau misalnya kita nggak pakai SM ya itu tadi kepikiran ini sebenarnya harga mau kemana sih sebenarnya gitu loh. Sedangkan kalau kita pakai SL kita bisa open transaksi lagi. Karena kalau kita nggak pakai stop loss bisa aja ujung-ujungnya resiko tadi balik lagi gitu. Resikonya akan lebih besar ketika teman-teman nggak pakai stop loss. Saya rasa harus penggunaan stop loss itu harus. Oke, Mas Muhammad Nur Salim. Halo Mas Nur Salim. Ya, Mas Nur Salim yang ada di kelas private ya. Mas Nur Salim bertanya, gimana Master cara menahan psikologi dalam trading? Kadang banyak trader lebih banyak menahan loss, lebih sabar daripada menahan profit. Ini kayaknya tipe-tipe yang nggak bisa menahan profit ini adalah ABC, asal biru close. Nah, itu dia. Banyak yang kayak gitu ya? Banyak banget. Oh, Mas Adam kayak gitu kayaknya ya? Sempat. Jadi ngelihat yang biru dikit tuh langsung close. Oh gitu. Tapi kalau misalnya untuk kenyamanan tradingnya kayak gitu ya nggak apa-apa sih, nggak ada yang masalah juga. Kembali ke pribadi masing-masing. Iya, kalau misalnya nih ya, kita ambil profitnya dulu. Kalau misalnya Mas Nur Salim punya signal sell USD dengan profit udah nutup semuanya, sudah profit dan sudah cukup, ya udah nggak apa-apa, diamankan aja. Nggak masalah. Tenang kan pikirannya. Cuman kalau misalnya menahan loss, ya itu tadi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, itu balik lagi ke penggunaan stop loss. Kalau misalnya sudah diarahkan untuk menggunakan stop loss, pakai aja. Nanti psikologinya kena. Kalau misalnya ditahan-tahan floating, sabar berhari-hari, yang tadinya floatingnya cuma 100 jadi 1000. Itu tuh gendok sendiri tambah. Yeah. Saya pernah kayak gitu Mas Adam. Jadi pernah menahan karena saya rasa beneran mau turun nih harga. Dengan floating saya itu 100. Padahal kalau 100 itu pun di cut loss juga nggak masalah. Tapi kalau udah 1000 emang bener-bener gendok aja gitu. Ya itu dari pelajaran itu saya belajar gitu bahwa memang jangan meremehkan stop loss. Gitu. Kita harus penggunaan stop loss yang baik dan benar agar psikologinya juga tidak lemah. Gitu ya. Kalau misalnya menahan psikologi itu tidak ada yang bisa ditahan. Floating itu bukan untuk ditahan, enggak. Itu sama aja kayak perasaan kita nggak bisa ditahan. Nah, itu dia, ya. benar banget. Iya, jadi harus kalau misalnya sudah ada jalan yang lebih baik untuk menggunakan stop loss, penggunaan stop loss aja. Ya, Oke. Depo hari ini ada reward khusus nggak? Ada reward nggak Mas Adam? Dari Mas Adam, kalau misalnya Mbak Mikaela deposit hari ini 10.000. Masuk dulu aja depo dulu. Nanti masalah reward bisa dibicarakan lagi lebih lanjut.
relate apa dulu nih? Pasti ada reward khusus lah. Iya pasti. Mbak Mikaela ini. Iya, untuk Mbak Mikaela doang. Ya, untuk semuanya. Kalau misalkan mau depan hari ini, kita kasih reward khusus. Oke, boleh diketik nomornya Mas Adam? Hafal nomornya nggak? Boleh. Boleh ya. Nanti kalau Mbak Mikaela atau siapapun itu boleh kabarin Mas Adam untuk info lebih lanjut seputar Didimax dan seputar bagaimana ingin mendapatkan reward ya. Nah, kayak gitu. Oke, ketik aja. Oke. Oh, hafal ya? Hafal dong. Masa? Oh iya. Nah, itu nomor Mas Adam ya. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi ataupun sharing seputar bisnis trading. Dari tahun 2019, wah udah lama banget ya. Wah, Mas Wawan udah lama banget ya. Iya, 2 tahun yang lalu. Berbicara soal loss itu, sebenarnya itu balik lagi tadi. Mas Wawan menggunakan SL atau tidak? Gitu. Atau itu tuh kena stop loss atau cut loss. Nah, itu. Ada 2 pilihan resiko itu. Stop loss, cut loss. Ya itu tadi, enggak 3 sekarang. Jadi stop loss, cut loss, dan MC sebenarnya. Itu resikonya, resiko trading itu. Ketika Mas Wawan loss 5.000, itu bisa kita ganti, bisa kita recovery. Percaya aja dengan mentor dan Mas Ki yang ada di sini. Bisa kita recovery mulai hari ini, bahkan kedepannya kita akan recovery. Pasti tanggung jawab kok dengan signal, dengan arahan yang diberikan. Akan tetapi balik lagi ke Mas Wawannya, mengikuti nggak instruksi dari mentornya gitu. Ya, karena ditakutkan adalah ketika psikologinya sudah nggak bisa lagi diatur, jadi emosi, open transaksinya banyak, overload juga. Nah itu yang bisa itu mengganggu psikologi Mas Wawannya. Karena kan saya MC Master Masti, tradingnya salah-salahan. Oke. Kan. Jadi ya ketemu jawabannya. Ya, betul. Jawabannya adalah trading asal-asalan. Di underline, bold, tradingnya asal-asalan. Kenapa asal-asalan? Alasannya kenapa? Kenapa memilih asal-asalan? Sedangkan edukasi sudah diberikan, signal sudah diberikan, pun anak-anak Didimax ataupun yang kenal dengan Mas Wawan sudah memberikan Mas sebaiknya kita penggunaan SL ataupun Mas sebaiknya jangan overload dan lain sebagainya. Itu sebenarnya jadi pelajaran ya buat Mas Wawan. Kira-kira balance-nya masih ada nggak hari ini? Atau masih untuk berani nggak memulai trading lagi? Kalau Mas Wawan berani, kita terbuka untuk Mas Wawan untuk bisa recovery lagi ya. Gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Aduh kering ya, ini ngomong terus ya, Mas Adam diem aja ya. Biasanya kalau cowok itu emang gitu, jadi nggak akan banyak ngomong, tapi banyak bertindak biasanya. Betul ya. Untuk Mbak Mikaela dan lainnya, nanti kalau misalnya ada yang ingin lebih lanjut, boleh kabarin Mas Adamnya ya. Oke. Kita siap. Teman-teman masih ada transaksi nggak hari ini? Boleh sharing dong buat Mas Nur Salim tadi ya. Ada signal ya di sell GBP USD dan GBP JPY. Itu signal yang diberikan Mas Nur Salim. Dan semoga profit minimal bisa nge-recovery sedikit demi sedikit loss-nya. Amin. Dan psikologinya biar ketemu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Saya takut mengkhawatirkan. Saya selalu USD di 18.19. Oke, selalu USD di 18.19. Sekarang harga saham USD itu di 18.16. Oh, udah running profit dong. Udah running profit. Kalau misalnya udah cukup, boleh amankan ya Mas Wawan gitu. Jadi jangan menunggu gimana. Kalau misalnya Mas Wawan sudah nyaman ternyata di asal biru close ABC atau kayak saya tadi, boleh aja. Tidak ada yang melarang. Yang melarang itu adalah kalau floating ditahan-tahan, nah itu dilarang keras, apalagi di Didimax. Kalau bisa berhari-hari sampai kegiatan nggak nyaman gitu. Harusnya trading itu bisa bikin bapak ibu tuh nyaman sebenarnya. Karena trading ini adalah bisnis itu kan kita pasti ingin untung, bukan ingin rugi. Jadi kita juga harus memikirkan kenyamanan kita juga gitu, ya. Oke, saham USD ya. Untuk sell saham USD 18.19 sekarang udah running profit dong. Boleh diamankan dulu. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya atau ada lagi yang ingin sharing? Sebelum kita akan akhiri sebentar lagi webinar Zoom kita hari ini. Atau Mas Adam ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu seputar gimana ya caranya biar trading yang baik dan benar itu gimana sebenarnya? Itu tadi sih yang pasti kita sebelum mulai kan harus mempersiapkan diri kita dengan ilmu yang cukup dulu. Karena kan siapa sih yang mau rugi kan? Siapa sih yang pengen
pengen loss, pengen rugi, semua pasti pengen untung, tapi yang perlu disiapkan itu kan ilmunya biar nih resikonya bisa diminimalisir. Iya, dan betul sekali. Selain ilmu yang didapat, kita juga perlu mempersiapkan psikologis kitanya juga. Iya. Ketika resiko besar itu datang, apa yang bakal kita lakukan? Iya, betul. Itu yang paling penting lagi. Karena kan resiko bukan berarti akan tidak ada nih dengan adanya ilmu, tapi pasti akan datang meskipun bisa kita minimalisir. Cuman ketika datang resikonya itu, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Iya. Karena semua itu sebelum kita melakukan sesuatu kita harus memikirkan baik dan buruknya terlebih dahulu gitu. Tidak hanya baik-baiknya saja. Siapa sih kalau kita ingin melaksanakan sesuatu pasti ingin memikirkan baik-baiknya saja. Cuman kita harus memikirkan juga resikonya seperti apa gitu. Yaitu tadi resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Jadi kita harus cari tahu dulu sebelum kita mendapatkan resiko itu. Misalnya nih, Bapak Ibu kurang edukasinya, kurang pengetahuan soal trading. Berarti harus cari tahu dulu edukasinya seperti apa sebelum nanti pusing nggak mau lagi trading mau lagi ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu edukasinya, tidak akan seperti itu pola pikirnya, saya rasa gitu ya. Kan banyak banget tuh yang ketika dia udah loss besar nih, terus dia pengen cepet-cepet balik lagi nih profitnya. Iya. Itu yang jadi salah juga. Iya, betul. Kan harus ada momen buat berdiam dulu, mikir gimana selanjutnya nih, kita udah evaluasi dulu. Iya, betul. Cooling down bahasanya itu. Kalau misalnya itu tadi benar. Kalau misalnya sudah pakai target harian 1% per hari udah tercapai ya udah ya gitu. Tapi kalau misalnya udah loss 1% juga udah gitu. Jangan dilawan marketnya, nggak akan benar kalau ngelawan yang lagi emosi itu nggak akan benar. Gitu, ya. Jangan serakah. Nah, benar banget. Jangan serakah, cukupnya aja. Yang penting cukup aja, cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah, cukup buat beli apapun itu dari trading. Rezekinya akan kemana kan? Betul, rezeki nggak akan kemana. Setuju. Oke, kalau Mas Ti sama Master OP apa hari ini? Kita ada signal, kita OP hari ini di mata uang ya. Hari ini kita OP di mata uang. Kita menghindari dulu SAW USD, soalnya lagi musuhan si aku sama SAW USD hari ini, lagi nggak berteman. Jadi kita OP di mata uang di GBP JPY dan di GBP USD gitu. Ya, oke, yang lain? Yuk teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Yang lain ada yang ingin bertanya? Mungkin soal gimana cara menghadapi psikologis yang mulai down. Iya. Benar. Boleh disampaikan unek-uneknya, keluh kesahnya teman-teman. Boleh atau Bapak Ibu member yang ada di Dimax mungkin ingin menyampaikan apa gitu untuk di Dimax gitu. Apa selama bergabung di Dimax ini sudah mendapatkan apa aja, terus udah profit berapa aja gitu. Ya. Boleh sharing-sharing kamu? Iya, boleh sharing-sharing. Gitu. Karena itu bahaya banget sih ya kalau misalkan kalau balik lagi ke bahasan SL tadi nih. Karena kita nggak bakal tahu nih risikonya akan sampai mana, akan sebesar apa gitu kerugiannya kalau kita. Benar. Makanya itu pentingnya pakai SL itu adalah membatasi risiko yang datang. Ya, betul sekali, setuju. Sebenarnya kalau pembahasan webinar siang ini ya sebenarnya di situ lagi saya rasa. Karena ini sebenarnya untuk mengingatkan Bapak Ibu agar tradingnya itu baik dan benar. Gitu. Yang namanya Fendi ada di Dimax, soalnya saya di chat sama dia. Oh, ada namanya Mas Fendi ada Mas Fendi. Oh, salam kenal dong. Ini Mbak atau Mas ya si Tepu ini? Takutnya itu kan marga ya biasanya ya. Salam kenal. Oh, kenal dari Mas Fendi. Ada Mas Fendi, ada fisiknya ada Mas Fendi ya. Ada Mas Fendi. Nanti disampaikan ke Mas Fendi ya. Oke, udah sejauh mana pembahasan soal di Dimax ya, Mas atau Mbak? Boleh sharing sama kita. Iya, mungkin ada yang masih kebingungan, mungkin ada yang masih kurang memuaskan mungkin jawabannya. Mungkin kita bisa jawab, kita bisa bantu jawab. Atau boleh datang langsung sini kita lihat ada fisiknya benar nggak. Tapi teman-teman tuh nggak perlu ragu, beneran nggak sih di Dimax tuh? Pokoknya di Dimax tuh bohong, kayak itu ya yang kemarin kejadian yang apa gitu ya. Ya, nah itu takutnya nggak ada. Tapi teman-teman tuh harus benar-benar cek. Dicek, benar-benar harus dicek. Maksudnya tuh broker itu beneran ada nggak, kantornya ada nggak, legalitasnya ada nggak, mentor dan pastinya juga ada nggak, gitu, signalnya ada nggak, edukasinya ada nggak, buku apalagi kita juga punya buku ada nggak, benar-benar dikasih edukasi atau nggak, atau cuma buat menghabiskan uang aja atau enggak, nah gitu ya. Dicek dulu kebenarannya sebelum masuk ke tradingnya. Kita harus cek dulu nih mengenai keabsahan si brokernya, betul. kredibilitas seperti apa, itu penting banget. Jangan sampai kita udah punya trading plan-nya, ternyata salah masuk broker sama aja kan. Betul sekali. Aduh, ada yang baru masuk dong.
Bentar lagi kita akan close webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu ya yang sudah berpartisipasi. Tapi sebelum itu boleh sharing dulu. Sebenarnya kalau saya tuh ya Mas Adam pengennya webinar Zoom ini tuh sharing sebenarnya. Tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu, tapi pengen sharing aja apa yang dirasakan Bapak Ibu memulai bisnis trading ini. Karena jujur aja saya pertama kali mulai bisnis trading ini kayak apa sih ini tuh, memang perputaran uangnya paling cepat itu ada di trading. Cuman ya itu tadi kita harus paham dulu. Kalau misalnya kita awam hanya menghabiskan uang saja itu sayang sekali. Ya, betul banget. Mungkin webinar ini bisa kita jadikan forum buat berkeluh kesah lah. Karena kan kita mungkin agak bingung ya kalau kita ngobrol sama orang yang nggak ngerti trading, kita mungkin agak gimana gitu. Kalau ada forum ini kan dengan kita saling ngerti, jadi kita bisa tahu nih cari solusi bareng-bareng. Iya betul. Intinya biar ada bisa didengar lah. Gitu. Iya betul, bisa didengar keluh kesah. Benar-benar keluh kesah itu harus didengarkan. Kalau misalnya ditahan-tahan sendiri akan balik lagi trading. Kayak voting tadi. Iya betul. Kadang tuh ya sih sebetulnya Bapak Ibu tuh sebenarnya mungkin nggak enak. Kalau saya rasa itu nggak enak sebenarnya. Takutnya mengganggu atau takutnya seperti apa. Tapi tidak, jangan, tenang aja. Kita tuh terbuka. 24 hours. Apa sih kata orang tuh? 24/7. Yang siap melayani Anda. 24/7. Oh, ada Mas Ervan kelihatan, Pak Ervan. Pak Ervan. Salam kenal ya. Pak Ervan mungkin ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ada yang ingin di-sharingkan gitu ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan. Halo. Terima kasih ya teman-teman. Pertanyaannya terima kasih, sapaannya terima kasih, waktunya terima kasih sudah bergabung di webinar kita siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Ada nomor Mas Adam yang siap dihubungi. Boleh dihubungi aja. Saya siap 24 jam buat melayani Wow, keren banget ya. Memang hidup Mas Adam hanya untuk di Max ya. All out. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu. See you next webinar. Mungkin webinar nanti saya akan sama siapa ya? Boleh request nggak? Teman-teman pengennya saya webinar sama siapa gitu? Boleh. Halo. Mau siapa misalkan sama mungkin minta datangin artis, memungkinkan nggak sih? Halo. Oke. Dengar suara. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas waktunya. Semoga tradingnya lancar terus. Ingat, money manajemennya tetap dijaga, stop lossnya dipakai, signalnya juga harus harus tetap diikutin sesuai dengan arahan. Ikutin instruksinya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita berdua. Pamit undur diri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.